Izin share screen, Bu. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya kepada Ibu Azza Hilmi Hakim, STMT, selaku dosen penguji, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan seminar proposal penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kualitas Minyak Pirolisis dari Limbah Plastik sebagai Bahan Bakar Alternatif. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Naufal Pandegatama dengan NPM 21106312300031. Berikutnya ada Muhammad Akmal Rizqullah dengan NPM 22106312300030. Berikutnya ada Adha Raihan Fakhezi dengan NPM 22106312300042. Dan yang terakhir saya sendiri dengan Muhammad Radiata Sakti dengan NPM 22106312300053. Baik, tanpa lama-lama lagi, kami akan memulai presentasinya. baik masuk di latar belakang yang dimana latar belakang kita itu Indonesia memproduksi limbah plastik dalam jumlah besar dari PP, PE, PET, dan HDPE yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Nah, pengolahan konvensional seperti insinerasi mahal dan menimbulkan polusi. Nah, kita pirolisis terbagi menjadi thermal dan katalik. Metode katalik lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, mendukung transisi energi bersih dan ekonomi sirkular. Terus juga pirolisis tidak memerlukan oksigen, menghasilkan emisi lebih rendah dan mampu mengubah plastik menjadi energi seperti minyak dan gas, sekaligus juga mengurangi volume sampah secara signifikan. Nah, terus masuk di rumusan masalah. Nah, yang pertama, rumusan masalah kita bagaimana membandingkan rendemen atau yield produk bahan bakar pirolisis yang dihasilkan dari masing-masing jenis plastik, yaitu ada PP, HDPE, PE, dan PET. Terus yang kedua, bagaimana proses pirolisis dapat mengkonversi limbah plastik menjadi produk bahan bakar pirolisis yang memiliki potensi sebagai bahan bakar alternatif. Terus selanjutnya bagaimana pengaruh waktu reaksi di 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit terhadap efisiensi konversi plastik menjadi produk bahan bakar. Terus selanjutnya bagaimana hasil produk bahan bakar diuji dan dianalisis untuk mengetahui kualitas dari nilai oktan dan kuantitasnya. Terus selanjutnya jenis produk bahan bakar pirolisis seperti apa yang berdasarkan asal bahan baku dan kondisi operasi. Proses pirolisis yang paling mendekati spesifikasi bahan bakar fosil konvensional seperti solar atau bensin. Terus yang terakhir bagaimana tantangan teknis dan lingkungan dalam pemanfaatan minyak pirolisis dapat diatasi untuk mendukung transisi energi berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perbedaan hasil produk minyak pirolisis yang diperoleh dari bahan plastik jenis PP, ADPE, PE, dan PET. Nah, yang kedua, menjelaskan alasan pemilihan metode pirolisis sebagai salah satu cara alternatif. Terus yang ketiga, bagaimana peran katalis zeolit dalam meningkatkan hasil minyak dari proses pirolisis. Selanjutnya yang keempat, menganalisis kualitas dan kuantitas minyak hasil pirolisis. Yang kelima, mengidentifikasi jenis produk bahan bakar hasil pirolisis yang memiliki karakteristik paling mendekati spesifikasi bahan bakar fosil konvensional. Seperti apa? Seperti bensin dan solar berdasarkan variasi bahan baku dan kondisi operasi proses pirolisisnya. Terus yang keenam, menyusun rekomendasi teknologi pengolahan dan strategi mitigasi untuk meningkatkan kualitas serta berkelanjutan pemanfaatan minyak pirolisis dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Baik, berikutnya di sini ada batasan masalah. Penelitian ini hanya menggunakan sampah plastik sejenis PP, HDPE,
PE, dan PET. Metode pengolahan yang dikaji terbatas pada pirolisis tanpa membahas metode lain. Analisis hasil minyak pirolisis difokuskan pada volume dan sifat fisik dasar seperti warna, bau, dan densitas, tanpa analisis lanjutan seperti GCMS. Berikutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi ilmiah tentang perbedaan hasil pirolisis dari PP, HDPE, PE, dan PET untuk menentukan jenis plastik paling efisien sebagai bahan bakar. Selain itu, mendukung pengembangan pirolisis sebagai metode ramah lingkungan, menyediakan data kuantitatif dan kualitatif minyak pirolisis, serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan memberikan acuan teknis bagi industri energi dan daur ulang dalam memilih bahan baku dan metode pirolisis yang optimal. Untuk penelitian terdahulu, kami ngambil referensi dari Damian Andreas Lubis dengan judul Pengolahan Sampah Plastik HDPE atau High Density Polyethylene dan PET atau Polyethylene Terephthalate sebagai bahan bakar alternatif dengan proses pirolisis. Dan referensi yang kedua kami ambil dari Kurniansyah Rizky Hanani dengan judul Kajian Pirolisis Plastik Low Density Polyethylene dan Polypropylene sebagai bahan bakar. Berikutnya, alat dan bahan yang akan kami gunakan. Untuk alatnya itu, kami menggunakan reaktor pirolisis, kondensor, gas kolektor, gelas ukur, furnace atau kompor, regulator gas, termometer, tabung gas ukuran 3 kilo, dan mesin pecacah plastik dan mesin pres. Untuk bahannya, kami menggunakan air untuk mendinginkan pipa pirolisis di kondensor dan limbah sampah plastik jenis HDPE, PP, PE, dan PET. Untuk selanjutnya ada metode. Metode yang kami gunakan itu ada variabelnya ada empat, yaitu jenis plastik PP, jenis plastik PE, plastik PET, dan plastik HDPE dengan masing-masing berat 3 kilogram. Yang nanti akan dimasukkan ke reaktor pirolisis dengan suhu 250 derajat Celcius tanpa oksigen atau minim oksigen. Selanjutnya, produk pirolisis berdasarkan waktu itu ada 30 menit. Sesuai pada keterangan di bawah ini, untuk waktu 30 menit, cara itu naik atau bertambah, jumlah produk tersebut meningkat. Untuk oil dan gas, itu turun atau berkurang. Untuk waktu 60 menit, caranya menurun, sedangkan oil dan gas naik. Ketika 90 menit, caranya turun signifikan, penurunan lebih besar, dan oil dan gas mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk waktu 120 menit, char naik sangat besar, produk sangat dominan terbentuk. Lalu untuk oilnya, dia turun atau berkurang dari jumlah produknya menurun. Untuk gasnya, dia sama meningkat juga, sangat pesat. Kemudian eh, pemisahan produk pada kondenser itu ada char atau padatan. Kemudian ada bio oil atau cairan, terus ada gas atau syngas. Yang terakhir ada residu, tar atau padatan. Untuk jadwal kegiatan penelitiannya ini, kita melakukan penelitiannya itu di TPS 3R, Baraya Runtah, Kerawang. Lalu pada kegiatan di bulan pertama sampai bulan ke-6 itu ada studi literatur, kemudian ada penyusunan proposal selama 3 bulan, dimulai dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Persiapan penelitian dan persiapan sampel itu ada dimulai dari bulan kedua sampai bulan keempat, diadakan selama 3 bulan. Pengumpulan data analisis hasil pirolisis itu dilaksanakan 2 bulan, dilaksanakan pada bulan keempat sampai bulan kelima. Untuk pengolahan data analisis pirolisis itu kita mulai dari bulan ketiga sampai bulan keenam. Kenapa di sini kita mulai dari bulan ketiga? Karena ada trial dan error dari si alatnya sendiri, jadi sudah ada sampel juga. Terus selanjutnya untuk penyusunan laporannya di bulan kelima sampai bulan keenam sama 2 bulan.
Oke, variabel penelitiannya itu ada 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Naufal Panigatama itu menggunakan variabel PP, pori, poripilen, terus metodenya pirolisis tanpa adanya O2 atau min O2. Suhunya itu 100 sampai 250 Celcius. Lalu yang kedua ada saya sendiri, ada PE, polietilen. Selanjutnya ada Muhammad Radia menggunakan eh, me- menggunakan PET, terus ada Muhammad Akmal menggunakan HDPE. Nah, pada penelitian ini dilakukan 3 metode kataristik untuk mengetahui kualitas hasil pirolisis yang dihasilkan, khususnya bahan-bahan cair. Pertama ada FTIR, tujuannya untuk mengidentifikasi senyawa organik serta menganalisis gugus-gugus fungsional yang terdapat pada produk, khususnya yang berkaitan dengan zeolit sebagai katalis. Lalu yang kedua itu ada uji nyala. Uji ini dilakukan untuk mengetahui suhu terendah di mana biodiesel hasil produksi mulai menguap dan menghasilkan uap yang dapat menyala saat terkena sumber api. Uji ini penting untuk melihat potensi bahaya dan kestabilan bahan bakar. Lalu yang ketiga, ada uji oktan. Uji oktan ini untuk mengetahui kualitas bahan bakar cair hasil pirolisis, terutama pada sisi kemampuannya dalam menahan knocking saat digunakan di mesin bensin. Semakin tinggi nilai oktan, semakin layak bahan tersebut digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya ada foto alat dan desain. Jadi yang sebelah kiri itu adalah foto alat pirolisis yang telah dirakit dan digunakan untuk proses pirolisis pada sampel plastik. Lalu yang di sebelah kanan itu rangkaian alat desain 3 dimensi. Eh, Cukup. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Itu maksudnya piye piye tanpa O2 sama menggunakan O2 itu terus metode coba sampai metode di ini kan ditampilkan metode. Metode lu ini kecil banget sih. Kan Bu aja bilang tuh plastik apa-apa itu tuh digedein dikit gitu loh. Ya, jadi kemudian reaktor pirolisis tanpa O2 atau minim O2. Apa sih maksudnya? Tanpa O2 sama minim O2. Apa coba? Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Kemudian 30 menit, kemudian ada apa kuwi? Char oil gas itu apa? Ke atas ke bawah lagi, turun berkurang, jumlah menurun. Apa maksudnya? Naik atau bertambah maksudnya diapakan di alatnya? Itu Gimana itu? sesuai waktu, Bu. Hmm? Ketika waktu 30 menit itu cara bertambah, Bu. Bibi, yang keras dikit. Ya, Bu, untuk yang 30 itu kan berdasarkan waktu ya, Bu, Pak. Waktu di Hmm. dalam reaktor ya. Terus maksudnya Itu naik itu apa itu? itu Carnya apa? produk Oh, oilnya turun, gas turun. Apa itu iya, maksudnya? Bu. Jadi apa? Belum belum menguap gitu, Bu, dari waktu 30 menit itu. Oh, Ya, masih berbentuk si padatannya itu, Bu. gitu. Ya tapi aneh loh. Maksudmu itu apa? Mending nggak usah pakai itulah. 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 berarti variabelnya didasarkan pada waktu. Kemudian pemisahan residu gas. Ya Allah. Nah, berarti nanti di bawah tuh analisis tambahin bagannya pemisahan produk di dalam kondenser. Ya kan kotakannya nggak usah gede-gede, lu perkecil lagi, terus di bawahnya nanti mendapatkan produk, nah baru nanti dianalisis bio oil, jadi bio oil terus ditambahi bagan, analisis gitu paling.
Udah kayak gitu lo benahi juga ya proposalnya kalian. Ya, mungkin itu dari Bu Aza. Terima kasih atas